Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga 124. Senang sekali karena hari ini saya Naura sudah berada di salah satu tempat titik pusat kuliner Kota Makassar dalam acara Suara UMKM pastinya. Dan ini adalah salah satu tempat nongkrong hits anak muda dan juga tempat kumpul bersama dengan keluarga. Hari ini Naura tidak datang untuk nongkrong, tapi akan sharing dan ngobrol bersama dengan langsung owner dari Pujasera di Jalan Sunuk, Kota Makassar. Langsung saja kita kenalan dengan owner Pujasera. Halo Kak Asti Arsya. Iya. Cantik sekali owner kita hari ini. Apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Dan selalu standing cantik. Oke, bukan hanya Kak Asti juga, aku panggilnya Mbak Asti saja ya, Mbak Asti ya. Bukan cuma Mbak Asti yang bakal ngobrol sama Naura hari ini, tapi juga hari ini Naura juga bakal sharing dengan salah satu pemilik tenan yang ada di Pujasera, business woman pastinya, yang dari tadi energik sekali. Selamat malam Ibunda Nur Devi Sandi, malam. owner dari House Juice. Sehat? Malam. Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Sama kayak jualannya, menyehatkan. Ya, benar. Oke, sebelum nama sapanya Bunda aja ya, Iya, supaya kayak benar. lebih dekat begitu. Betul. Ke Kak Asti dulu, Mbak Asti. Mbak Asti pastinya menjadi owner dari Pujasera ini. Sebelumnya saya tidak menyangka kalau yang menjadi pemilik owner ini adalah perempuan. Jarang ada business woman yang bisa mengelola tempat sebesar ini tuh, sahabat warga 124. Gimana rasanya menjadi pemilik Pujasera, Mbak Asti? Rasanya campur aduk. Bangga juga bisa memberi ruang bagi UMKM kuliner. Pasti ada tantangannya juga. Oke, pusingnya Tapi, juga. Iya, pusingnya juga. Tapi menikmati proses. Betul. Tapi aku juga penasaran Mbak Asti, gimana ceritanya merintis food court ini, food court Pujasera? Kenapa nggak langsung kafe aja yang dicari sama anak muda? Biasanya kan kafe, coffee shop. Kenapa kepikiran untuk bikin food court? Maunya bikin ini banyak pilihan makanan gitu. Oke, jadi nggak pusing mikirin menunya itu saja. Jadi langsung yang ya udah bawa saja, Kreatif, ya. bawa saja penjualnya ke Iya. sini, kita sediakan lahan. Tapi yang menarik juga di sini warga 124 ini namanya Pujasera, kayak tidak ramah di warga Makassar khususnya ya. Apa arti dari Pujasera ini? Pusat jajanan selera rakyat. Oh, astaga. Iya. Jujur Mbak Asti, kukira bahasa-bahasa Bali, ternyata kepanjangan. Oke, pusat jajan selera rakyat. selera rakyat. Keren sekali. Jadi itu cocok dengan tema kita hari ini juga adalah rasa sultan harga UMKM. Itu keren. Harga terjangkau. Oke, unik sekali namanya. Tapi dari namanya sendiri juga, vibes-nya juga saya lihat di sini. Sebenarnya waktu bikin Pujasera nih Mbak Asti, kepikiran apa sih? Orang datang ke sini, saya mau orang-orang merasakan apa begitu? Merasakan nyaman. Nyaman, oke. Iya. Bersama dengan keluarga Iya. ya, gitu. Oke, jadi yang paling penting adalah kenyamanan. Kenyamanan. Total ada berapa tenan, Mbak Asti? Ada 23 tenan. 23. Wow, salah satunya House Juice. Oke, kita ke Bundak dulu. Bundak, di tenan ini di House Juice sudah berapa lama baru dibangun kah atau baru bergabung? Alhamdulillah pada saat memulai itu saya sudah bergabung dengan Pujasera. Pujasera. Iya. Oke, kalau usaha House Juice-nya sendiri? Kalau untuk usaha House Juice-nya itu sebenarnya sudah dari 2019 ya. Ya, tapi karena mungkin karena saya orangnya tipe kali yang ketika menginginkan sesuatu hari itu juga saya langsung laksanakan. Harus dieksekusi. Nah, harus eksekusi, tetapi ya kekurangan dari saya sendiri itu manajemen saya yang mungkin saat itu belum ibaratnya belum sesuai standar yang UMKM seperti itu. Jadi sempat high, sempat ada beberapa tahun down juga ya, karena pada saat itu saya kan basically itu jualannya di luar jalan ya, tapi belum ibaratnya belum bergabung ke food court seperti itu. Jadi kalau untuk alhamdulillah House Juice-nya itu sudah ada dari 2019. Tapi betul-betul serius untuk meningkatkan atau mengurus House Juice ini di tahun berapa?
di tahun ini. Di tahun Insya ini. Allah. Oh. Komitmennya bersama Pujasera ya. Jadi saya juga merasa tertantang dengan adanya food court ini yang dimana kayaknya saya bilang ya sama suami juga, keluarga juga bahwa ada value besar yang alhamdulillah kita bisa dapat di Pujasera seperti itu. Oke, keren banget. Jadi Iya. tahun ini benar-benar harus karena punya komitmen bersama Pujasera Benar. juga. Mbak Asti, apa sebenarnya kriteria pemilihan untuk UMKM bisa ada di Pujasera ini? Adakah kriteria tertentu? Mungkin adakah pendaftaran atau bagaimana? iya. Di seleksi deh. Ya, seleksi untuk seleksi. tenan-tenan yang masuk. Tenan-tenan yang masuk. Oke, jadi kalau misalkan diseleksi dulu nih ada Iya. tenan yang daftar terus diseleksi, kalau dari Mbak Asti melihat dari sisi apanya? Namanya kah, jenis jajanannya kah, atau mungkin ownernya mungkin yang Pertama menjadi menu. pertimbangan untuk bisa masuk di Pujasera? Pertama menu. Menunya Iya, ya. bisa Oke. bervariatif. Oke, jadi kayak ini cocok untuk masuk di Pujasera, ini yang banyak dicari juga. Oke, tapi sebenarnya Mbak Asti pasti untuk menghandle satu usaha saja susah. Susah. Apalagi kalau menghandle seluruh tenan-tenan ini Mbak Asti ya. Apa bisa mungkin di-sharing ke teman-teman apa tantangannya menghandle food court ini? Kepercayaan. Kepercayaan Iya. dari Selalu tenan-tenan. komunikasi yang lancar. Ya. Itu bagaimana menjaga komunikasi antara pemilik tenan 1, 2 supaya tidak ada kecemburuan sosial. Iya, gitu. benar. Dia dekat sama tenan ini, saya tidak. Bagaimana Mbak Asti sebagai owner? Kita adakan Merangkul. rutin Ya. setiap bulan rapat gitu. Oke. Iya. Merangkul secara kekeluargaan. Sesama owner-ownernya Iya. Oke, keren. Tapi kalau Bun Dev, apa yang didapatkan di tenan Pujasera ini, Bun Dev? Alhamdulillah ya, jika sesuatu yang saya dapatkan itu sangat luar biasa ya, versi saya, karena Pujasera itu bukan sekedar tenan saya berjualan, tetapi itu sudah menjadi konsep saya bahwa rumah makan kedua saya, meja makan saya itu sudah berpindah dari rumah ke Pujasera. Itu pertama. Nah, Oke. kedua, itu bisa memudahkan saya untuk ibaratnya kan sekarang di era sekarang ya, anak-anak itu kan lebih doyan jajanan di luar. Jadi saya tidak usah berinovasi lagi di dapur. Oh, hari ini saya harus buat menu makanan buat anak saya apa gitu. Nah, karena ada Pujasera yang dimana jajanannya serba ada, ya jadi saya alokasikan ya yang tadinya dana untuk dapur itu saya alokasikan ke Pujasera untuk anak-anak saya secara pribadi bisa Betul. lingkup untuk mereka makan. Oke, jadi langsung datang ke Pujasera. Benar. Mamanya menjual, anaknya Anaknya menikmati jajan. jajan. Tapi penasaran juga dengan menu-menu yang ada di House Juice, ya kan? Kenapa pilih House Juice? Kenapa pilih jus begitu menunya? Jadi sekarang kan kita tahu ya, jajanan sekarang itu banyak menjadi seorang ibu tuh kita harus selektif. Betul. Memilih menu untuk anak kita seperti itu, apalagi kan kita sekarang junk food yang makanan siap saji itu kan bisa dibilang kurang sehat ya. Dalam tanda kutip kan kita nggak bisa jamin kualitas dari makanan tersebut. Nah, dengan saya menghadirkan house juice itu secara tidak langsung, jus yang terbuat dari bahan alami itu bisa dikonsumsi semua umur, semua kalangan, dan paling utama poin pertamanya adalah terjangkau untuk semua kantong masyarakat. Oke, Mbak Astrid, ini ada total 23 tenan. Iya. Pastinya, dan masing-masing punya ownernya ya kan masing-masing. Mbak Asti, bagaimana caranya? Apakah pernah ada konflik di antara tenan-tenan ini, Mbak Asti? Pernah, Pak. Pernah. Biasanya tuh gara-gara apa? Tapi saya memilih pendekatan dan komunikasi langsung Oke. sama tenan-tenan. Oke, tapi biasanya konflik gara-gara apa? Apakah lahannya ya kurang atau seperti apa? Kalau Bun Dev sendiri biasanya ada senggol-senggolan dengan owner lain? Kalau untuk senggol-senggolan sih itu kan pasti akan ada ya yang seperti itu.
tetapi cara kita menyikapinya itu bersama para owner dan tenan-tenan itu kami lebih condong ke ayo duduk bersama, yuk sharing gitu, apa yang kita cari benang merahnya, apa yang menjadi kendalanya kita pecahkan sama-sama dengan cara kekeluargaan yang dimana owner menyatukan semua tenan-tenan, mendudukkan dan kita sharing apa contoh ya terkendala kadang entah itu menu yang mungkin hampir mirip, seperti itu. Itu sering terjadi, tetapi ketika kita sudah didudukkan, kita ibaratnya kita saling introspeksi bahwa ada aturan. Betul. Ya, ada aturan yang harus kita lakukan dan kita harus terapkan di Pujasera. Oke, lewat pertemuan yang selalu dilakukan, Yang dilakukan sama Mbak Asti. owner, Itu iya, salah satu benar. mempertahankan silaturahmi Iya. antara owner-owner juga. Iya, benar. Mbak Asti, official Pujasera ini ada di Kota Makassar tahun berapa? Baru tahun ini. Tahun ini. Oke, 2025. Tapi sejauh ini biasanya tantangan di food court yang Mbak Asti rasakan selama menjadi owner ini apa saja tantangannya? Banyak sih, dari manajemen tenan sama cuaca ekstrim. Oh, betul. Iya. Bentar lagi kayaknya masuk musim hujan Hujan, juga iya. ini. Oke, bagaimana kalau misalnya cuaca ekstrim seperti itu? Biasanya Mbak Asti sama teman-teman melakukan apa kalau lagi musim hujan gitu? Tambahan tenda mungkin atau Seperti yang kita lihat renovasi. sekarang Iya, ya, seperti kita owner itu menyiapkan beberapa opsi tambahan seperti tenda yang menjadi salah satu pemanis bahwa fungsinya dapat, terus tampilannya dapat. Jadi seperti itu, ada tenda-tenda segitiga yang selalu dan payung-payung yang sekarang ini yang ada di depan kita ini Ya, menjadi benar, salah benar, satu yang, untuk selain panas melindungi panas, hujan juga ya, kan? biar terlihat estetik juga Betul, Pujaseranya. memang ini kelihatan cantik juga konsepnya. Dan selain konsep yang cantik dari Mbak Asti, fasilitasnya ini, fasilitas yang selalu dicari sama anak-anak tongkrongan, sama Iya. keluarga juga pasti yang harus lengkap. Nah, kalau di Pujasera, Mbak Asti, fasilitasnya apa saja yang disediakan? Fasilitasnya lahan parkir yang luas, ada musolanya juga, tentu ada toiletnya, sama pasti ada spot foto. Iya, betul. Di depan Iya. situ saya baru datang langsung curi perhatian untuk foto di situ. Di situ yang kaca cermin cembungnya. Iya, Oke. jadi ikon dari Pujasera. Itu Itu ada live musiknya juga. live music. Kalau live music biasanya di hari apa? Untuk sementara di hari Senin dan Kamis. Oh, Senin dan juga Malam Minggu itu ada karaoke sama hari Minggu. Iya. Jadi selalu ada hiburannya setiap Iya. malam, jadi tidak pernah sepi. Iya. Keren-keren. Bu Det, sebagai owner dari House Juice juga, sejauh ini biasanya itu rame di jam-jam berapa? Kalau untuk ramenya itu dimulai di jam 5 sore. Jam Itu 5 udah sore. start ya. Untuk pemilik tenan itu biasanya datang prepare buka tenannya itu pada saat jam 5 sore ke atas, dan puncak ramenya itu di jam 8. Jam 8. Apalagi kan ada momen-momen yang dimana waktu timingnya itu live musik yang selalu dilakukan berkontinu, bahkan sudah ada agendanya setiap minggu. Seperti Yang itu. agenda wajib ya, Iya, yang ditunggu sama benar. anak-anak muda juga Benar, pasti. benar. Oke, jadi di jam-jam 8 itu sudah mulai ramai. Tapi tutupnya di jam berapa? Kalau untuk tutupnya biasa di jam 11. Jam 11. Kalau untuk kondisi yang malam minggu itu kadang sampai jam 12 malam, karena kan pengunjung kadang membludak, kita juga nggak bisa batasi ketika dia sudah nyaman dan duduk lama, kan kita Nggak juga bisa. nggak enak ya gitu. Betul. Jadi Bisa. mungkin itu jadi salah satu kenapa anak muda suka nongkrong lama-lama Nah, di sini. benar, Itu benar. jadi salah satunya juga. Iya. Tapi Mbak Asti melihat anak muda yang mau nongkrong di sini lama-lama, sebenarnya yang Mbak Asti lihat sejauh ini apa sebenarnya yang dibutuhkan sama anak muda? Apakah makanannya yang mereka utamakan, tempat nongkrongnya kah, fasilitasnya kah, atau mungkin hiburannya? Kalau menurut Mbak Asti ini di Komplit. Pujasera ini Semua komplit semua ya. Jadi itu yang paling dibutuhkan anak-anak Iya. muda tongkrongan Iya. Makassar di Benar. harus lengkap.
dengan harga yang ya terjangkau sesuai kantong budget anak muda yang sekarang gitu, dengan kondisi duduk yang nyaman, tempat yang bersih, ya. Dan alhamdulillah ya, saya sebagai owner tenan itu merasa sangat bersyukur dengan adanya Pujasera seperti itu. Dengan fasilitas yang luar biasa pokoknya. Woi, Mantap. sepertinya banyak manfaatnya dapatkan Bunda semenjak ada Banyak di banget, banyak. Pujasera ini. Salah Iya, satunya mungkin bisa di-spill ke warga 124. Apa salah Iya. satu manfaat yang didapatkan di Manfaatnya itu ya, untuk warga 124 UMKM ya, bergabung di Pujasera itu banyak sekali yang kita dapatkan manfaatnya. Pertama, tempat ya, tempat letak strategis yang dimana kan kita ini utara ya. Nah, tongkrongan utara itu sangat minim. Itu pertama. Ada value di situ. Nah, kedua, tenan-tenan yang ada di Pujasera itu harganya terjangkau. Semua kalangan, semua usia malah. Jadi mulai dari snack, makanan berat, minuman, sampai varian-varian makanan yang hits itu ada di Pujasera. Iya, seperti itu. Jadi banyak sekali keunggulannya Banyak sebenarnya sekali. di sini. Saya tambahan lagi satu ya, host. Jadi termasuk dengan fasum-fasum yang disediakan oleh manajemen. Itu luar biasa. Keren. Saya aplaus banget. Kebersihan terjaga. Kebersihan toilet itu pertama karena itu vital ya. Betul. Terus kita sebagai umat muslim juga pada saat pada saat nongkrong, waktu sholat datang, kita tinggal ke musola dengan fasilitas musola yang alhamdulillah sejuk, ya, nyaman, bersih. Kan biasa ya, kita merasakan kalau numpang sholat di salah satu musola, kendalanya itu dengan situasi musolahnya, jadi ya pengap, mana lagi mukenahnya yang kita udah tahu. Tapi alhamdulillah di Pujasera itu nggak ada yang seperti itu, dan saya jamin. Dijamin pastinya. Dijamin Dan itu memang yang paling dicari. Benar. Nyaman dan enak makanannya. Seperti namanya Pujasera, Iya. pusat jajanan selera Selera rakyatnya rakyat. Makassar, Kota Makassar. Benar. Mbak Asti, bikin Pujasera ini katanya sama suami tercinta. Iya, Betul. iya. Sama suami tercinta. Membangun bisnis sama suami ini mungkin ada positif negatifnya juga toh. Nah, biasanya cekcok gara-gara apa ini kalau mengenai Pujasera? Konsep tenannya kah atau posisi duduk? Ya, semua terus. Semuanya sering. Jadi biasanya siapa yang sering mengalah? Suami. Karena kenapa perempuan tidak pernah salah? Iya. Tapi perempuan tidak pernah salah. Jadi suami banyak mengalah, tapi jadi yang paling sebenarnya untuk usaha food court Pujasera ini yang paling besar supportingnya ke Mbak Asti siapa sebenarnya? Semua keluarga. Semua keluarga Iya. mendukung. Oke, keren. Tapi untuk membangun ini modalnya besar kah? Lumayan. Lumayan. Tapi pemasukannya juga Lumayan. alhamdulillah dengan manajemen yang baik. Iya. Oke. Tapi total untuk mengelola Pujasera ini cuma berdua atau dibantu sama orang lain, Mbak Asti? Dibantu sama keluarga, ada manajemennya memang. Oke, Mbak Ada Asti, kakak ya? mungkin Ada kakak buat event. Oke, jadi masing-masing juga Iya. punya andil di Iya. situ. Tapi kalau latar belakangnya Mbak Asti sendiri, ada pernah di dunia bisnis sebelumnya atau ini adalah hal yang baru dari Mbak Asti? Sebelumnya cuman lanjutkan usahanya bapak. Oke, sebelum ke sini. Iya. Oke, jadi ada dunia Ada, bisnis iya. sebelumnya. Jadi dia tahu untuk pelajari pasaran Makassar bagaimana, Iya. apa yang dibutuhkan di Makassar apa. Oke, jadi banyak belajar juga Iya, ya banyak belajar. bersama dengan sang suami tercinta Masya pastinya. Allah. Yang kadang bikin sulit juga tapi kadang bikin tambah dekat juga sama Iya. suami. Iya. Oke, kalau Bunda nih kan Iya. katanya harganya itu merakyat, Benar. penasaran juga. Berapa range-nya sebenarnya kalau minum Kiddy House Juice? Kalau untuk Range harga. range harga, sebut nominal ya. Boleh Jadi, dong. Jadi
untuk range harganya itu sesuai kantong anak muda dan orang tua. Itu startnya di Rp20.000 loh. Oh, sudah dapat buah-buah, jus buah yang ya, sehat. Sudah seperti dengan menu yang recommended dari House Juice itu ada rainbow ya, yang dimana di mana komponen dari jusnya itu ada 3 varian buah, yang dimana dengan harga range yang seperti itu kita sudah bisa dapat 3 rasa. Gitu. Jadi itu yang kadang menjadi daya tarik dari House Juice itu sendiri. Oke, saya sudah coba sebenarnya dan memang rasanya enak. Gelasnya juga besar gitu ya. Dicari. Mau diminum sampai jam 12 malam tetap cukup. Tapi ada yang menarik ini Bunda. Cerita story di balik rainbow juice tadi. Ada ceritanya kenapa hadir ini rainbow juice. Bagaimana? History dari rainbow itu sendiri ketika saya jalani ibadah ya sama suami, ketika pada saat itu ya kalau saya tidak salah kornis ya, udah ya pada saat pada saat kita udah mau ke bandara sempat singgah, busnya sempat saya lihat beberapa tenan jualan di Arab sana kan, ada varian menu yang sama, mirip banget. Jadi saya bilang sama suami di Tanah Haram, kayaknya kita harus buka deh yang seperti ini. Kita harus ciptakan di Makassar yang seperti ini. Jadi ada suatu hal yang besar yang harus kita bawa dari sini sepulang dari melaksanakan ibadah umroh itu sendiri. Nah, pada saat pas pulang saya eksekusi dan saya hadirkan ciptakan minuman House Juice dari buah dengan varian rainbow yang pertama di Makassar. Benar, biasanya kan ada rainbow cake. Iya, rainbow cake biasa rainbow kan. Juice. Lain daripada yang lain. Langsung benar. inspirasi dari Mekah. Benar. Keren sekali. Dan pastinya kalau berbicara tentang jus, kalau menurut Bunda sebenarnya menu-menu yang dicari sama anak muda itu yang seperti apa? Harus kekinian kah, rasa mah belakangan atau bagaimana? Pertama harus balance. Jadi rasa dan tampilan itu harus balance, karena ketika anak muda menemukan suatu bentuk tapi kehilangan rasa, hampa kan? Satu kali datangnya. Tetapi ketika dia melihat wujudnya dan dia merasakan, pasti dia akan kembali ke House Juice. Bisa banget. Bisa. Keren. Tapi pasti ada juga story jatuh bangun di House Juice ini dalam dunia bisnis. Nah, kalau Bunda sendiri selama menekuni dunia bisnis ini, apa story jatuh bangun yang dirasakan? Pertama, story jatuh bangun ya. Saya benar, merintis, mempertahankan itu sulit. Memulai itu gampang. Betul. Tetapi jatuh bangun yang paling kena pada saat itu adalah pada saat COVID. Adanya COVID kemarin yang sempat saya down beberapa tahun, yang saya hilangkan, bahkan udah saya tidak geluti UMKM ini. Tetapi ketika kondisi Indonesia sudah stabil, UMKM juga sudah mulai meningkat dengan program pemerintah, dukungan pemerintah. Alhamdulillah saya energi kembali, semangat kembali bahwa saya harus menampilkan minuman yang sebenarnya saya udah jadi tujuan saya, bahwa tidak semua minuman itu tidak harus dengan kemasan seperti itu. Jadi saya menghadirkan House Juice dengan bahan alami yang inspirasinya dari Tanah Haram. Oke, keren sekali. Jatuh bangun pasti ada, apalagi di masa COVID-19 sekarang. Iya. Oke. Mbak Asti, atau Mbak Asti dulu, ke Mbak Asti. Food court di Makassar sebenarnya ada beberapa di titik pastinya. Nah, sebenarnya bagaimana caranya Mbak Asti mempertahankan eksistensi Pujasera ini? Karena kemarin-kemarin banyak food court yang sepi, semakin kesini sepi. Mungkin ada beberapa hal yang dilakukan sama Mbak Asti dengan tim supaya tetap eksis Pujasera, Mbak Asti. Seperti kita mengadakan event. Event yang menarik begitu. Untuk anak muda juga. Biasanya event-event yang dilakukan di Pujasera seperti apa? Kemarin baru bikin event Mobile Legend.
Oh, Mobile Legend. Jadi bersama dengan tim di Pujasera. Iya. Jadi ada eventnya juga. Ada. Bagaimana kemarin pas event, Bun Dev? Wih, luar biasa, banyak membludak, banyak banget, banyak. Saya nggak tahu banyaknya itu apa ya? Karena event Mobile Legends itu besar ya, dan sekarang kan konsepnya sudah terorganisir dan sudah diketahui dan disupport oleh pemerintah. Itu ada beberapa tim yang datang, bahkan ada, kalau saya tidak salah ya, ada 50 tim pemain Mobile Legends yang datang. Yang datang. Dan itu dalam satu timnya itu pemain inti 5, belum lagi ada supporter yang datang yang memenuhi asli Pujasera full banget. Full sekali malam itu betul-betul full. Tapi pasti ada orang-orang di balik terlaksananya event itu. Mungkin bisa kita panggil. Kebetulan beliau ada boleh kita panggil. Bun Dev, bantu dong dipanggil siapa yang ada di balik event besar kemarin yang ada di Pujasera. Ini salah satu owner juga yang alhamdulillah sukses kemarin acara Mobile Legends-nya itu berkat tangan dinginnya beliau. Oke, boleh beliau kita undang sama-sama. Ayo, mari Pak. Oke. Kita undang, boleh ikutan bergabung di podcast kita ini juga mungkin. Oke. Tapi ya di sini ya. Oke, dengan siapa kalau boleh tahu namanya? Ari. Iya. Oke, Mas Ari, kemarin katanya menjadi orang yang ada di balik terlaksananya event besar yang ada di Pujasera kemarin. Iya. Nah, untuk melakukan atau melaksanakan event besar begitu pasti gampang. Iya, Nah, betul. seperti apa perjalanan atau proses pelaksanaan event kemarin? Sebenarnya tidak ada target untuk pelaksanaan, tetapi pas ketika kita membuat event, ternyata antusias terlalu banyak, melebihi seperti Di luar ekspektasi. ya di luar ekspektasi. Jadi bagaimana kemarin kan membludak nih penonton yang datang dan juga pengunjung yang datang. Bagaimana mengantisipasi supaya semuanya punya ruang begitu? Kebetulan kami juga dari pihak Pujasera membentuk tim panitia untuk mengatur semua sistem acara event tersebut. Oke, jadi lancar ya. Ya, insya Allah. Tapi saya alhamdulillah. dapat ini bocoran dari seseorang yang sudah lama nongkrong di sini. Katanya sebelumnya pakai modal sendiri ya. Iya, Berani ya. betul. Sampai puluhan juta kemarin. Iya. Wow, kenapa berani untuk menggelontorkan uang pribadi? Untuk memperkenalkan esport di Makassar dan memajukan Pujasera. Iya. Pujasera pastinya lebih eksis. Pastinya. Nah, kapok nggak sih bikin event atau masih mau lagi? Insya Allah. Akan ada lagi Akan ya. ada, insya Tapi Allah. rencananya kira-kira event apa lagi yang akan cocok ada di Pujasera ini, Mas Ari? Kebetulan nanti mungkin 2 bulan lagi kita adakan event speed run. Oke, lagi digandrungi sama anak Iya, muda sekarang. iya. Oke, terima kasih Mas Iya. Ari, keren banget karena berani menggelontorkan uang pribadi ya, dana pribadi untuk event-event. Tapi memang keren. Kita tunggu event selanjutnya di Iya, siap. Pujasera ini. Jadi Dan ikut membantu juga ya di Untuk membantu Pujasera juga, pastinya. ya. Aku ke Mbak Asti lagi, Ya, Mbak kita Asti. di sini. Apa yang bikin Mbak Asti ini survive untuk mengelola food court ini, Mbak? Keluarga kah, suami kah? Iya, keluarga semua. Semuanya Saudara. bikin survive di oke. Kalau Bun Dev yang bikin selalu mau energik sekali untuk usaha house juice-nya ini. Pertama dari konsep manajemen yang kekeluargaan, dan poin utamanya adalah fast respon. Begitu kita ada kendala sedikit, kita lapor nih ke manajemen. Benar seperti ini, ada kendala di Pujasera. Menit itu juga, saat itu juga beliau turun. Itu value yang saya tidak pernah dapat di luar sana. Oke. Nilainya luar biasa. Yang ada di Pujasera. Betul. Tapi itu yang ada. Iya. Tapi kalau dari dalam lubuk hatinya Bun Dev, kira-kira ke depannya ini harapannya ada apa di Pujasera begitu? Harapannya saya sebagai tenan ya,
tolong owner, karena kebetulan ownernya ada di sini, tambah dong lahannya. Ini memperluas lahan. Nah, tambah dong lahannya. Oke, itu ya. Iya, benar. Langsung dikatakan di depan owner. Iya, Udah iya, jadi pertimbangan. Mbak Asti, gimana ini? Adakah kolaborasi dengan pemerintahan? Kan pemerintah Kota Makassar pasti sangat mendukung ya kalau masalah UMKM ini. Apakah sudah ada komunikasi dengan pemerintah setempat atau bagaimana? Belum. Sejauh ini belum. Oke. Saya selaku owner Pujasera sangat mendukung program pemerintah di bidang UMKM. Oke. Adapun mungkin program pemerintah yang nantinya akan diselenggarakan di Pujasera, kami terbuka, baik itu komunitas lainnya yang ingin melakukan event atau acara luar biasa boleh ke Pujasera. Oke, sejauh ini belum, tapi membuka peluang pastinya dan kerjasama. Karena betul, karena kan highlightnya Makassar itu kota Makassar, kota makan enak. Iya, nah di benar, sini benar, pusat benar. kulinernya di sini, Iya. jadi memang harus berpusat di sini sebenarnya. Benar, benar. Dan Mbak Dev, Mbak Astri bersama dengan keluarga, suami juga memberikan ruang untuk para pelaku UMKM untuk berbisnis di sini, keren banget pastinya. Terakhir Mbak Asti, satu kata yang menggambarkan Pujasera apa? Bahwa proses itu jauh lebih berharga dibanding hasil. Keren Nikmati pastinya. prosesnya. Nikmati Dapat prosesnya, hasilnya. tunggu saja hasilnya pasti Iya, akan benar. ada. Terima kasih banyak Terima untuk kasih. hari ini, sangat-sangat luar biasa obrolan kita di malam hari ini, dan pastinya di Suara UMKM juga lancar dan sukses terus pastinya ya. Amin, untuk amin. Pujasera Pusat Jajanan Selera Selera Rakyat. Rakyat. Dan warga 124 berakhir sudah untuk podcast hari ini. Jangan lupa untuk Terima update terus kasih. informasi warga 124 tentang UKM-UKM yang ada di Kota Makassar. Saya Nora pamit, dan juga Mbak Asti, Bundef dan Mas Ari. Ya. Halo, Ya, jangan lupa datang ke terima Pujasera. kasih. Datang ki, beli ki, langganan ki. Terima kasih.